Awal mula berdirinya The Denim Club itu awal mulanya banget itu pas tahun 2012 itu di Bandung. Itu awalnya kita namanya Trap Denim. Jadi eh, lebih ke brand waktu itu. Jadi Trap Denim dulu 2012 dan akhirnya pas balik lagi ke Balikpapan 2014 dan itulah baru The Denim Club itu muncul di tahun 2014. Kenapa mendukung berdirinya Denim Club? Ya karena saya melihat ada business opportunity di situ. Jadi menggabungkan cara berbelanja orang yang biasa konvensional langsung ke toko, tapi dengan barang yang udah jadi. Tapi di sini kita melakukan inovasi, salah satunya ya dengan memberikan keleluasan kepada pelanggan untuk memilih bahan dan juga jenis pakaian yang dia mau. Kenapa memilih custom denim? Pada waktu itu 2014 pas balik itu belum ada custom denim di Balikpapan ya. Jadi Adit itu juga baru balik dia dari luar. Jam akhirnya dapatlah gimana nih kalau misalnya kita bikin custom jeans atau custom denim gitu kan belum ada tuh di Balikpapan. Dan kita bikin konsepnya lebih ke berbasis teknologi gitulah. Visi dan misi The Denim Club itu kita sebagai number one custom jeans di Indonesia. Nah mungkin bisa jadi pionir nanti kita tuh dari daerah yang bakal merambah dan menjadi ibu kota dan akan bisa internasional gitu. Untuk mencapai visi itu ya misinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Kualitas kita jaga dan pengerjaan custom secepat mungkin dan juga harga yang bersahabat. Dan juga misinya juga untuk menjaga inovasi di Denim Club itu sendiri. Kenapa memutuskan untuk bergabung dengan Denim Club itu sebenarnya jadi aku kan balik ke Balikpapan tuh. Habis itu aku googling cari ada nggak sih lowongan yang berhubungan dengan apa yang passion aku gitu. Terus ketemulah Denim Club. Ada rekrutmen sebagai kreatif marketing, terus juga ada graphic designer kan. Terus aku sih apply-nya sebagai kreatif marketing karena aku lagi rehat lah ceritanya dari desain habis nyelesain tugas akhir kan, jadi kayak rada-rada nggak trauma juga sih. Alasan aku bergabung di Denim Club ini pertamanya sih kayak iseng aja, soalnya kan aku ngeliat di iklan di Instagram Denim Club itu lagi pingin nge-hire kreatif marketing. Terus pas aku lihat syaratnya itu kayak cocok aja gitu lah, soalnya suka fotografi, terus suka video editing, dan aku rasa kayaknya ini something new gitu sama aku, jadi aku memutuskan untuk coba aja. Jadi aku masukin semua persyaratannya dan itu semuanya memang awalnya dari iseng-iseng. Cuma sekarang udah ya enak sih, aku rasa memang passionku di sini. Meskipun aku sekolahnya di bagian kesehatan, tapi aku punya passion di dunia yang kayak gini, industri kreatif. Dan juga yang ini Denim Club kan berhubungan dengan fashion. Jadi aku seneng aja sih. Tugas sebagai kreatif marketing di Denim Club itu aku sama kan kreatif marketing di sini ada dua. Aku sama si Olive tuh. Kita tuh buat konten, terus habis itu foto produk yang baru, terusin website dan sebagainya. Terus kan aku juga ngerangkap sebagai desainer. Terus kalau job desk-nya aku sebagai desainer itu buat layout, cara memudahkan konsumen untuk tahu cara online order, kayak prosesnya apa aja, terus habis itu gimana cara mengukurnya dan dibuat semenarik mungkin yang sesuai dengan identitas Denim Club. Tugas kreatif marketing di Denim Club ini aku diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua akun media sosial Denim Club. Terus aku juga bersama teman aku Kristi itu kita kayak mempromosikannya melalui digital marketing. Alasan saya bergabung di Denim Club ini karena Denim Club ini unik dan yang pertama kali saya temuin di Balikpapan. Mungkin di kota lain banyak tempat semacam ini, tapi yang di Balikpapan ini yang pertama.
custom jeans sesuai keinginan kita. Alasan untuk bergabung dengan Denim Club adalah untuk mencari pengalaman kerja, karena Denim Club ini sangat unik, bisa membuat jeans dengan selera kita masing-masing. Tugas seorang store manager adalah saya harus tahu bagaimana keadaan di lingkungan kerja saya, menjalankan perintah dari atasan saya. Tugas seorang store assistant adalah untuk membantu store manager, dan yang paling penting untuk menghandle yang tidak bisa dilakukan oleh store manager. Saya bergabung dengan Denim Club karena selama ini yang saya gabung kerja belum ada yang kayak Denim Club gitu. Kayak saya untuk mengeluarkan apa yang saya punya mungkin di sini gitu kan. Cuma kalau di Denim Club ini ya saya rasa apa yang saya punya, yang saya bisa mungkin bisa disuarakan di sini. Kendala dalam menjalankan bisnisnya ini lebih ke pengelolaan SDM kali ya, sumber daya manusianya. Jadi karena mungkin di sini saya juga baru dan juga tim di sini juga banyak yang seumuran, ada juga yang lebih tua, bahkan tua banget gitu ya dari kita. Untuk aku sih di waktu ya, untuk membagi waktuku antara bisnis di Denim Club dan juga bisnis keluarga. Aku juga baru lulus kuliah manajemen entrepreneurship di luar, jadi aku harus membantu orang tua untuk Kendalanya di Denim Club, saya kerja kalau untuk mengejar target saya masih belum bisa. Soalnya masih ada kendala di mati lampu. Kalau cara aku untuk memunculkan ide-ide kreatif atau nggak konsep desain itu apa ya, banyak sih, karena nggak cuma satu cara untuk menstimulasi pikiran kita buat bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang baru gitu kan. Kalau aku sih ya dari yang simple, dari dengerin musik, nonton film, itu sih juga salah satu influence aku kalau bisa mau ngedesain. Atau cuman tidur siang gitu, bangun-bangun kan langsung dapat ide baru, ya brainstorming. Jadi kalau misalnya aku stuck banget gitu kan, aku pengen buat apa ya, ntar aku tanya nih sama orang, gimana menurut kamu gini-gini, terus aku juga ngasih tahu ide aku gimana nih, menurut kamu gimana, terus ntar kan ada masukan-masukan, terus habis itu ya udah deh muncul deh ide baru. Mimpi dari The Denim Club sendiri itu menjadi pionir custom jeans pertama di Kalimantan dan juga nanti ke Indonesia yang berbasis teknologi gitu. kita buka cabang baru di kota-kota, seenggaknya Kaltim, untuk mempermudah orang di luar kota untuk memesan. Jadi kita mau buat website dengan fitur online shopping, online kostum gitu. Selain itu juga mimpi kita bisa berguna lah bagi bangsa, jadi lebih ke membuka lapangan pekerjaan itu besar. Karena kalau udah rame dan itu anak muda semua, itu kita menumbuhkan energi gitu. Next kita bakal gimana caranya untuk ke go internasional. Momen terburuknya itu pas awal-awal buka itu kan kita udah rencanain segimana bagusnya, tapi itu masih bukanya waktu itu masih di rumah. Dan itu kita ngerasa itu bedanya tempat yang bagus dan tempat yang ramai dan tempat yang sepi itu. Faktor lokasi itu sangat mendukung gitu. Sampai lokasi. Yang lainnya faktor lain, yang penting lokasi gitu. Ada kadang-kadang satu hari itu nggak ada yang datang gitu karena tempatnya terpencil atau di dalam komplek. Menanggapi adanya pesaing ya santai sih. Santai itu lebih ke, maksudnya ya karena ada pesaing ini ya kita lebih kayak terpacu sama tim juga. Kita harus lebih bagus nih atau kita harus lebih keren nih, kayak gitu sih. Tentunya kalau misalnya ada pesaing atau yang bisnis serupa ya bagus lah kita sama-sama majukan industri kreatif Balikpapan ya. Kalau tanggapan aku tentang industri kreatif di Balikpapan itu sekarang lagi berkembang pesat lah dibandingkan dari 4 tahun yang lalu sebelum aku kuliah gitu kan.
kuliah di luar, terus pas aku balik ke sini kayak industri kreatif Balikpapan tuh lagi naik-naiknya. Sebenarnya sih dari dulu bukannya industri kreatif di Balikpapan tuh nggak ada, cuman sekarang tuh lebih dilirik gitu sebagai salah satu profesi. Berkembang pesat banget. Jadi 2 tahun lalu aku berangkat ke Manado untuk kuliah. Pas aku balik tahun ini aku ngeliat, wow banyak banget. Jadi kayak dari fashionnya, dari foodnya, jadi banyak kafe-kafe, banyak online shop gitu-gitu. Yang ngurus itu, yang handle itu anak mudanya, anak Balikpapan. Jadi aku mikirnya, wah ternyata pemikirannya udah kayak kaum urban di Balikpapan ini udah berkembang, sudah ngikutin yang perkembangan yang di Jawa untuk industri kreatifnya, dan ini membantu banget perekonomian di kota kita sendiri. Salah satunya Denim Club itu. Jadi Denim Club itu kan merupakan rumah jeans pertama di Balikpapan. Jadi itu kayak Denim Club itu kayak yang membantu mengajak untuk anak-anak muda Balikpapan itu supaya lebih kreatif lagi untuk menciptakan lapangan usaha sendiri untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Cara untuk survive kita tuh harus memperlakukan brand kita itu dengan baik gitu. Banyak brand yang muncul terus nggak bertahan lama. Jadi dia cuma muncul yaitu berapa saat, habis itu akhirnya udah nggak ada lagi namanya. Nah seperti itu kebanyakan. Makanya kita di sini harus benar-benar ketika membuat satu brand, pastikan kalau misalnya kita akan memperlakukan brand ini seperti apa ya? Seperti pokoknya yang sangat berharga lah. Lakukan strategi marketing dengan inovasi marketing yang langsung ke target market yang dimaksud, dan juga itu juga harus didukung dengan branding yang oke. Marketing ini penting banget karena dalam bisnis menurut saya marketing itu adalah senjata atau pedang. Kita harus perhatikan cash flow. Yang keempat itu cash flow. Cash flow itu kalau di bisnis menurut saya lebih ke darah. Jadi harus kas itu seperti darah. Jadi percuma kita pedangnya udah oke banget tapi nggak punya darah, ya sama aja. Makanya ini harus tempat ini diperhatikan. Oh ya satu lagi itu hire tim yang tepat. Sejauh mana mereka pengen maju bersama perusahaan kita. Harapanku untuk industri kreatif di Balikpapan itu kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kota Balikpapan ini. Dan juga aku harapnya semoga industri kreatif di Balikpapan ini tidak saling menjegal, karena kan kalau yang aku lihat mereka sekarang lebih kayak kubu-kubuan, padahal in my opinion creativity is not a competition. Jadi harus saling support.